Apa itu game online? Game online itu merupakan sebuah kata yang bisa dibilang cukup umum kita dengar pada zaman sekarang kita ini. Game online itu juga bisa kita sebut sebagai produk dari fenomena transformasi digital yang terjadi pada zaman sekarang kita ini. Transformasi digital tersebut ya sudah pasti terjadi di bidang entertainment. Oke, jadi beberapa hari yang lalu saya ada mencoba beberapa genre game yang beberapa diantaranya itu ada game racing, game sports, game adventure, dan role playing games. Sedikit penilaian untuk masing-masing dari genre-genre game tersebut. Bisa dibilang masing-masing genre tersebut memiliki keunikannya masing-masing. Jadi setiap game cocok untuk dijadikan hiburan kalian, tergantung dari selera kalian masing-masing. Nah, tetapi ada satu game yang membuat saya cukup penasaran. Karena ketika saya memainkan game satu ini, muncul sebuah inspirasi atau muncul sebuah pikiran yang mana ketika saya bermain dengan game dengan genre lain, tidak muncul inspirasi tersebut. Nah, apa sih genre tersebut? Something has happened, Khadgar. Game RPG atau role playing games. Mungkin bagi yang belum umum dengan apa itu game RPG, saya akan menjelaskan secara sederhana apa itu game RPG berdasarkan dari jawaban yang telah saya dapatkan di internet. Jadi beberapa inti pengertian dari internet tersebut menjelaskan bahwa game RPG adalah sebuah game di mana kita mengambil peran di dalam dunia fantasi. Bagi yang masih belum paham dengan apa itu game RPG, biasanya game RPG itu di dalam pembuatan karakternya kita diharuskan untuk memilih sebuah role atau sebuah peran seperti ingin menjadi ksatria, menjadi assassin, menjadi penyihir, dan lain-lain. Dan biasanya di game RPG itu ada alur ceritanya. Lalu apa hubungannya dengan judul video ini? Halo semuanya, nama saya Dimas. Saya adalah mahasiswa ilmu komputer di UPN Veteran Jakarta. Saya mempunyai hobi yang sangat menarik, yaitu bermain game RPG. Kenapa sih saya suka bermain game RPG? Karena bermain game RPG itu menyenangkan, seru, dan juga membuat kalian tuh berfantasi gitu loh. Nah, uh, apalagi kan game RPG itu memberikan pengalaman yang mendalam banget tuh atas karakter-karakternya. Nah, hal itu tuh membuat saya menikmati banget bermain game RPG. Setiap kali saya bermain game RPG, saya bisa menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar. Intensitas saya dalam bermain cukup tinggi. Saya bisa bermain sekitar 2-3 jam setiap hari, terutama di akhir pekan. Dalam game ini, saya bisa menjalani petualangan yang luar biasa, membangun karakter, dan menyelami cerita yang kompleks. Tapi ada satu hal yang membuat saya berpikir, kenapa sih setiap saya bermain game RPG, saya selalu mendapatkan ide untuk membuat sebuah desain game? Padahal saya tidak terjun langsung dalam game development. Mungkin ya karena di dalam game RPG itu kita berinteraksi dengan elemen-elemen yang menarik seperti pembuatan karakter, cerita, dan juga dunia yang luas. Hal itulah yang membuat kami ingin melakukan penelitian. Kami ingin menjawab pertanyaan, apakah bermain game RPG dapat menambah wawasan desain game seorang mahasiswa? Untuk itu, kami ingin melakukan penelitian mendalam untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Maka dari itu, ikutilah perjalanan kami dan nantikan hasilnya bersama-sama. Oke, jadi penjelasan dari Dimas udah cukup jelas ya terkait dengan alasan kami memilih judul video ini. Jadi kami sebagai mahasiswa ilmu komputer ini pengen melihat apakah pengaruh game RPG terhadap pelaku-pelaku game design itu beneran ada atau hanya sebuah feeling aja. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini kita akan mengadakan sebuah penelitian menggunakan kuesioner dan kita bakalan ngirim kuesionernya ke pelaku-pelaku tersebut. Tapi siapa? KSM Multimedia. Oke, jadi saya akan memberikan pengenalan singkat untuk KSM Multimedia bagi yang belum kenal. Jadi KSM Multimedia ini adalah sebuah kegiatan studi mahasiswa multimedia. Untuk multimedianya udah cukup jelas ya. Jadi kalau misalkan secara istilah, gampangnya multimedia itu adalah sebuah penyajian informasi yang disajikan dari berbagai indera. Contohnya seperti kayak audio, gambar, animasi, video, dan lain-lain. Wow. Nah, jadi untuk singkat penjelasannya,
di KSM Multimedia ini mereka menyediakan sebuah wadah untuk mahasiswa-mahasiswa atau individu-individu yang mau menggeluti bidang game development. Nah, jadi udah jelas kita bakalan bekerja sama dengan multimedia untuk mendapatkan responden untuk tujuan penelitian ini. Jadi sebelum kita masuk ke tahap memberikan kuesionernya, ada tahap-tahap yang kita laluin dulu nih. Jadi contohnya kayak kita perlu menyiapkan proposalnya, bahkan kita harus memaparkan ide ke Pak Muzaki atau dosen yang akan membimbing kita selama penelitian ini berjalan. Setelah melalui tahap-tahap tersebut, barulah kita akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk kuesionernya. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan terkait kuesionernya, kita bakalan nanya terkait dengan pengetahuan mereka tentang game RPG, pengetahuan mereka tentang game design, terus kayak pengalaman mereka bermain game RPG dan lain-lainnya. Dan jawaban mereka bakalan kita bisa pakai buat menarik kesimpulan untuk penelitian ini. Oke, selanjutnya barulah kita akan menghubungi perwakilan dari anggota game development KSM Multimedia, dan kita cukup mendapatkan respon yang baik karena mereka juga suka dengan judul penelitian yang kita buat. Dan sebelumnya juga terima kasih untuk anggota-anggota game development KSM Multimedia karena telah menyisihkan waktunya untuk mengisi kuesioner kita. Nah, jadi melalui perwakilan dari anggota game development multimedia, barulah kita mengirimkan kuesioner-kuesioner kita ke anggotanya tersebut. Oke, beberapa hari kemudian setelah kita membagikan kuesioner-kuesionernya, barulah kita mendapatkan beberapa responden-responden yang telah mengisi kuesioner tersebut. Nah, dari sini kita mulai mengolah datanya untuk menarik kesimpulan yang kita buat untuk penelitian ini. Untuk menyederhanakan video, saya akan hanya menampilkan beberapa pertanyaan saja yang kita sampaikan ke anggota-anggota game development. Salah satu pertanyaan itu adalah mengenai apakah mereka mengidentifikasi suatu pola-pola dari sebuah game, yang mana dengan ini kita bisa mengetahui bahwa mereka itu notice dengan bentuk atau pola atau mekanik dari sebuah game RPG. Lalu beberapa di bagian akhir kita juga menanyakan apakah mereka merasa bahwa pengaruh dari game RPG itu berpengaruh kepada keterampilan game design mereka, dan apakah game RPG itu berpengaruh kepada pengetahuan interaksi antar player atau antar game pada sebuah game dan lain-lainnya. Oke, mungkin langsung masuk ke kesimpulannya aja. Bisa dilihat dari grafik-grafiknya bahwa game RPG itu juga memberikan pengaruh kepada keterampilan game design pada mahasiswa-mahasiswa yang menggeluti game development. Bisa dilihat dari grafik respon-respon anggota-anggota game development tersebut. Kami di sini juga ingin menyampaikan bahwa game-game yang biasanya dianggap sebagai sesuatu yang kurang bermanfaat dan kurang berguna, ternyata dalam proses pembuatannya itu cukup rumit. Dari penelitian ini kami melihat bahwa pembuatan sebuah game itu butuh sebuah prinsip-prinsip dasar atau sebuah ilmu yang perlu dipelajari, yang pada dasarnya ilmu tersebut tidaklah mudah atau sangat-sangat rumit. Selain itu, kita juga mendapatkan sebuah pandangan baru di mana game ternyata bisa dijadikan sebuah wadah belajar jika pemain-pemainnya seperti pemain anggota game development, yang ketika mereka bermain, mereka tidak hanya menghabiskan waktu untuk bersenang-senang, tetapi mereka juga mengidentifikasi suatu pola atau suatu mekanik dalam suatu game yang bisa mereka aplikasikan ke game design mereka yang nanti akan mereka buat atau akan mereka pelajari. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan hasil penelitian untuk hasil project based learning kami. Terima kasih untuk kelompok 3 karena telah berkontribusi dalam membuat project based learning ini. Kemudian terima kasih untuk KSM Multimedia karena telah turut berkontribusi dalam membantu terwujudnya project based learning ini. Dan terakhir, terima kasih telah menonton.